Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua dan kelihatannya pada ceria semua ya kira-kira nih pada hari ini. Oke, di sini Bapak mau tanya nih. Dari kalian semua masih ingat tidak rukun iman? Ya, rukun iman ada berapa? Pintar sekali. Coba sebutin bareng-bareng. Yang pertama apa? Satu, iman kepada. Kedua, iman kepada. Ketiga, keempat, kelima. Keenam, ya benar, iman kepada qada dan qadar. Kalian ternyata masih pintar-pintar semua ya. Kalau gitu beri aplaus untuk kita semua. Ya. Jadi di sini Bapak itu akan menjelaskan mengenai materi indahnya beriman kepada qada dan qadar. Mengapa sih kita harus beriman kepada qada dan qadar? Ada yang tahu tidak? Apa? Ya, benar sekali. Jadi, mengapa kita harus beriman kepada qada dan qadar? Karena kita harus mempercayai bahwa suatu tindakan yang kita lakukan di bumi ini itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian beriman kepada qada dan qadar itu kan mempunyai dua artian ya, qada dan qadar. Nah, qada sendiri itu artinya apa sih anak-anak? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak ada yang tahu, Bapak akan menjelasin ya. Jadi qada itu menurut bahasa itu berarti hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan menurut istilah yaitu ketentuan Allah yang sudah ditentukan pada zaman azali atau sebelum kita berada pada lahir di dunia ini, atau biasa dikatakan dengan Lauhul Mahfuz ya. Di situ kita sudah diberi ketentuannya. Kita akan meninggal kapan, kita akan menikah kapan, kita akan mempunyai keluarga seperti apa. Nah, contoh dari qada sendiri itu apa sih kira-kira? Ya, contoh dari qada sendiri yaitu kelahiran, kematian, warna kulit, dan bentuk wajah. Jadi semua contoh ini tuh merupakan dari contoh qada atau ketetapan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diganggu gugat ya oleh manusia. Jadi kita itu sebagai manusia harus bersyukur dilahirkan mempunyai warna kulit putih atau coklat serta sehat dan keadaan sehat, karena sebaik ciptaan Allah itu sangat sempurna sekali. Begitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua apa itu tadi? Karena pertama qada, kedua apa? Qadar. Ya, qadar di sini ada yang tahu nggak pengertiannya atau apa? Belum ada yang tahu ya? Ya udah, Bapak di sini akan menjelaskan juga. Jadi qadar itu merupakan suatu kepastian, peraturan dan ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan menurut istilah sendiri, qadar itu yaitu ketentuan Allah yang ditetapkan atas manusia setelah berusaha dan berdoa. Itu disebut dengan qadar. Jadi qadar itu ketetapan Allah yang bisa diubah oleh manusianya itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya yaitu yang pertama ada dia pintar. Seseorang menjadi pintar itu merupakan contoh qadar. Karena mengapa? Karena mereka dulunya tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa, sehingga dia berusaha kembali dan bisa menjadi pintar atau yang lebih baik lagi ya. Kemudian orang kaya juga termasuk qadar juga. Mengapa? Karena mereka dulu hidupnya biasa, setelah ada usaha kemudian ingin ada perubahan dari diri mereka sendiri, kemudian dia bisa mengumpulkan banyak harta sehingga menjadi kaya. Contoh lain lagi di kelas ini apa juga qadar? Ya benar sekali. Contoh teman kita yang mendapatkan ranking 1 itu kan merupakan hasil dari kerja kerasnya sendiri sehingga dia bisa mendapatkan peringkat pertama.
ya. Dalam qadar sendiri itu pasti ada istilah ikhtiar. Apa sih ikhtiar itu? Ada yang tahu tidak? Ya, benar sekali. Jadi ikhtiar itu usaha atau kerja keras seseorang untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, ya. Beriman kepada qadar dan qadar itu merupakan hukumnya wajib loh anak-anak, karena memang uh, beriman kepada qadar iman kepada qadar dan qadar itu merupakan salah satu dari rukun iman yang harus kita wajib meyakininya, ya. Kemudian, nah, kita itu kan udah belajar nih mengenai pengertian secara bahasa dan pengertian secara umum serta contoh-contohnya. Nah, kita sekarang masuk dalam hikmahnya. Nah, kira-kira dalam kita mengimani qadar dan qadar itu hikmahnya apa sih anak-anak? Ada yang tahu tidak? Ayo coba. Bapak akan berikan itu bintang kalau ada yang tahu. Coba angkat tangan, Cung. Ya, benar sekali. Jadi hikmah beriman kepada qadar dan qadar itu yaitu yang pertama ada mendorong semangat berusaha. Mengapa? Karena dengan kita ingin menjadi lebih baik itu, kita itu harus memiliki semangat untuk mengejar sesuatu yang kita inginkan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua adalah mendorong untuk berikhlas dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kan dengan kita dilahirkan di dunia ini dengan memiliki sifat-sifat dan bentuk wajah serta yang kita miliki sekarang itu, kita harus ikhlas. Mengapa? Karena kita mau bagaimana lagi, kita sudah terlahir seperti ini, kita harus bisa berusaha menjadi lebih baik lagi, dan kita harus bersyukur bisa hidup di dunia ini, ya. Kemudian juga ada mendorong manusia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sangat bersyukur sekali atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, karena itu merupakan hal yang terbaik untuk kita sendiri. Nah, sekian itu pemaparan dari beriman kepada qadar dan qadar. Apakah ingin bertanya anak-anak? Oke. Kalau begitu Bapak di sini nanti akan memberikan menyuruh kalian membuat beberapa kelompok untuk mendiskusi tentang qadar dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, ya. Setelah itu kalian cari contoh dari qadar dan qadar menurut kehidupan sehari-hari, serta bisa hasil dari diskusi tersebut bisa dipaparkan di depan kelas, ya. Siap? Siap. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.